Kalau ada satu pertanyaan yang paling sering muncul dari orang yang baru mulai serius soal keuangan, itu adalah berapa persen gaji saya harus diinvestasikan dan kemana? Pertanyaan yang simple, tapi jawabannya hampir selalu tidak memuaskan, tergantung situasi 10-20%, atau framework 50-30-20 yang tidak pernah menjelaskan uang investasinya harus dibagi lagi kemana. Di video ini kita jawab lebih konkret. Framework alokasi yang dibangun dari kondisi Indonesia, 3 profil dengan angka nyata, dan urutan prioritas yang benar. Bagian pertama, fondasi dulu. 3 lapis yang harus ada sebelum bicara alokasi investasi. Banyak orang skip bagian ini dan langsung buka akun reksadana. Itu kesalahan yang mahal. Lapis pertama, perlindungan asuransi. Sebelum investasi serupiah pun, pastikan kamu punya asuransi jiwa dan kesehatan yang adequate. Kenapa? Karena satu kejadian medis besar tanpa asuransi bisa menghapus portofolio investasi yang dibangun bertahun-tahun dalam hitungan bulan. BPJS Kesehatan adalah baseline. Tapi untuk banyak kondisi, terutama rawat inap berkualitas, coverage tambahan dari asuransi swasta perlu dipertimbangkan. Lapis kedua, dana darurat. Ini sudah dibahas di video sebelumnya. Minimal 3 bulan pengeluaran untuk single, 6 bulan untuk yang sudah berkeluarga, atau income tidak stabil. Simpan di reksadana pasar uang atau tabungan berbunga tinggi, bukan di reksadana saham. Selama dana darurat belum penuh, jangan alokasikan ke investasi growth yang volatile. Dana darurat adalah fondasi, tanpanya kamu akan terpaksa jual investasi di waktu yang salah saat darurat datang. Lapis ketiga, hutang berbunga tinggi. Kalau kamu punya cicilan kartu kredit, pay later, atau pinjaman konsumtif dengan bunga di atas 15% per tahun, lunasi dulu sebelum investasi. Tidak ada investasi yang secara konsisten memberikan return lebih tinggi dari bunga hutang konsumtif. Kalau hanya ada KPR atau hutang produktif dengan bunga wajar, boleh dijalankan paralel dengan investasi. Baru setelah 3 lapis ini aman, mulai bicara alokasi investasi. Bagian kedua, framework alokasi, urutan prioritas yang benar. Ini adalah urutan yang direkomendasikan untuk memaksimalkan efisiensi finansial, bukan hanya return investasi. Prioritas 1, manfaatkan employer benefit maksimal. Kalau kantor kamu punya program BPJS Ketenagakerjaan, pastikan kamu isi iuran JHT dan JP secara penuh. Ini adalah return yang dijamin. Employer contribution adalah return instan 100% lebih dari uang yang kamu setorkan sendiri. Banyak yang tidak sadar ini adalah investasi dengan return tertinggi yang mereka punya. Prioritas 2, reksadana pasar uang untuk dana darurat dan buffer bulanan. Bukan untuk grow wealth, untuk stabilitas dan liquid reserve. Prioritas 3, investasi jangka panjang untuk tujuan 5 tahun ke atas. Disinilah reksadana saham, ETF index, atau saham langsung masuk. Ini adalah engine pertumbuhan portofolio. Prioritas 4, diversifikasi ke aset lain, obligasi negara retail, emas, atau properti sesuai profil risiko dan tujuan. Bagian ketiga, 3 profil konkret. Profil 1, fresh graduate, gaji bersih 8-12 juta belum menikah, tinggal kos atau dengan orang tua. Asumsi pengeluaran, remima 7 juta per bulan untuk kos, makan, transportasi, lifestyle. Sisa untuk finansial, 35 juta. Alokasi yang disarankan, dana darurat sampai 3 bulan pengeluaran terkumpul, 60% dari sisa, atau 1,83 juta ke reksadana pasar uang. Investasi jangka panjang, 30%, atau 900.000 sampai 1,5 juta ke reksadana saham indeks. Buffer dan eksperimen, 10% boleh coba saham individual, emas, atau instrumen lain untuk belajar. Setelah dana darurat penuh, realokasikan 60% tadi ke investasi jangka panjang dan tabungan tujuan. Fokus utama di fase ini, bangun kebiasaan dan pengetahuan. Return yang kamu dapat di fase ini tidak akan mengubah hidup, tapi kebiasaan yang dibangun akan. Profil 2, mid-career, gaji bersih, 15-25 juta, mungkin sudah menikah atau berencana, mungkin sudah punya cicilan. Asumsi pengeluaran, 8-16 juta per bulan, termasuk cicilan KPR kalau ada. Sisa untuk finansial, 5-15 juta. Alokasi yang disarankan, dana darurat, sampai 6 bulan pengeluaran terkumpul, prioritas utama kalau belum penuh. Asuransi jiwa term life, kalau sudah ada tanggungan, ini masuk di sini. Premi biasanya 200-500 ribu per bulan untuk coverage per 500 juta sampai 1 miliar. Investasi jangka panjang, 25-35% dari gaji bersih. Reksadana saham indeks sebagai core, ditambah SBN atau reksadana pendapatan tetap sebagai stabilizer.
Tabungan tujuan jangka menengah, pendidikan anak, renovasi kendaraan, simpan di reksadana campuran atau pasar uang tergantung kapan dibutuhkan. Pada fase ini, diversifikasi mulai penting. Jangan taruh semua ke reksadana saham. Masukkan 20-30% alokasi investasi ke instrumen yang lebih stabil untuk buffer kalau terjadi sesuatu. Contoh konkret untuk gaji bersih 20 juta, pengeluaran bulanan 12 juta. Dana darurat maintenance 500.000 kalau sudah penuh untuk top up kalau ada pengeluaran darurat. Asuransi jiwa term 350.000. Reksadana saham indeks R per 4 juta, SBN atau reksadana pendapatan tetap 1,5 juta, tabungan tujuan 1 juta, buffer 650.000, total investasi 27,5% dari gaji. Profil 3, pre-senior, gaji bersih port 25-40 juta, sudah berkeluarga, mungkin punya anak yang perlu dibiayai pendidikannya dalam 5-15 tahun. Di fase ini, dua tujuan besar yang perlu difund secara serius, dana pendidikan anak dan dana pensiun. Dana pendidikan, untuk anak yang masuk kuliah 10 tahun lagi, dengan biaya kuliah saat ini 200 juta, dan inflasi pendidikan 10% per tahun. Di tahun ke-10, biayanya sekitar 50-11 juta. Untuk mencapai itu, perlu menabung sekitar 2,53 juta per bulan di instrumen dengan return 10% per tahun. Dana pensiun, kalau target pensiun 20 tahun lagi dengan kebutuhan 10 juta per bulan, dengan inflasi 4% dan return investasi 10%, kamu butuh dana pensiun sekitar 3,5 miliar. Untuk mencapai itu dari nol dalam 20 tahun, perlu invest sekitar 3,54 juta per bulan. Alokasi profil 3 untuk gaji 30 juta. Pengeluaran operasional 15 juta. Asuransi jiwa kesehatan tambahan 800.000. Dana pensiun, reksadana saham indeks 4 juta. Dana pendidikan anak, R per 3 juta. Dana darurat maintenance 500.000. Diversifikasi, SBN, emas properti 3 juta. Buffer dan likuiditas 3,7 juta. Total investasi 34% dari gaji. Bagian keempat. 3 kesalahan alokasi yang paling umum. Kesalahan 1, terlalu banyak di satu instrumen. Banyak yang taruh 100% investasi di reksadana saham karena return-nya paling tinggi. Ini mengabaikan fakta bahwa dalam jangka pendek, reksadana saham bisa turun 40-50%. Dan kalau tidak ada buffer, kamu akan terpaksa jual di harga terendah. Kesalahan 2, invest sebelum dana darurat penuh. Kelihatannya tidak masalah. Toh investasi bisa dicairkan. Tapi reksadana saham yang dicairkan paksa saat pasar turun untuk kebutuhan darurat adalah kerugian ganda, kehilangan return, dan merealisasikan rugi. Kesalahan 3, tidak pernah rebalance. Setelah beberapa tahun, alokasi portofolio akan bergeser sendiri karena instrumen yang berbeda tumbuh dengan kecepatan berbeda. Reksadana saham yang naik kencang bisa jadi 80% portofolio padahal target 50%. Review dan rebalance minimal setahun sekali. Bagian kelima. Cara review dan rebalance. Setahun sekali hitung nilai total setiap instrumen. Bandingkan dengan target alokasi. Kalau ada yang terlalu berat, redirect kontribusi bulanan ke yang kurang. Bukan jual tower, tapi tambah yang kurang. Satu metrik yang perlu dicek. Return portofolio total vs benchmark. Benchmark yang wajar untuk portofolio campuran Indonesia. Return IHSG untuk porsi saham. Return Indobex untuk porsi obligasi. Kalau secara konsisten underperform benchmark selama 3 tahun, evaluasi apakah instrumen yang dipilih tepat. Satu catatan penting sebelum tutup, angka-angka di video ini adalah panduan, bukan aturan baku. Kondisi setiap orang berbeda, hutang, tanggungan, stabilitas income, biaya daerah. Pakai framework ini sebagai starting point, adjust berdasarkan kondisi nyata kamu, dan review secara berkala. Video berikutnya HAM Index versus Aktif. Kenapa mayoritas reksadana aktif kalah dari indeks dalam jangka panjang, dan implikasinya untuk kamu yang baru memilih produk. Subscribe supaya tidak ketinggalan.